Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Ar-Rum ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza basyarun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Alimin sama alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighukum min fadli
يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق وينزل من السماء ماء فيحيي به وينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز
Manggawi haniti ayat 20 hiji 2 3 wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighukum min fadlih inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasma'un wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samai ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika la ayatil liqaumin ya'qilun wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal
Ayat-ayat ini menjelaskan mengapa kita harus memperbanyak tasbih di ayat sebelumnya, di waktu sore, di waktu pagi, di waktu siang, dan di waktu malam. 4 waktu di setiap pergantian waktu, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagai Tuhan Rabbul Alamin yang telah menciptakan, telah mengurus, menyediakan segala sesuatunya buat kita. Ayat-ayat Allah bukan hanya ada dalam Al-Quran, bukti-bukti keesaan Allah, tapi juga ada di ayat di alam semesta yang sering disebut ayat-ayat kauniyah, atau ayat-ayat alam semesta. Agar kita semakin mantap dalam tasbih tahmid di setiap pergantian waktu, Allah di sini menjelaskan bagaimana ayat-ayat Allah di alam semesta. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Ini 6 ayat berturut-turut diawali dengan wa min ayatihi, wa min ayatihi. Artinya kita jangan hanya membaca ayat Al-Quran, tapi juga membaca ayat-ayat alam. Ini juga ayat. An khalaqakum, dia telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Tsumma, kemudian idza, tiba-tiba, kemudian antum, kalian, basyarun, menjadi umat manusia, tangtasyirun, yang menyebar. Ya jangankan ke Nabi Adam lah, nih bapak-bapak yang sudah tua di sini, Pak Haji Asepnya, Pak Haji Nusanesna, dari 1, wah jadi sabaraha hiji. Keluarga besar kita itu semuanya kan berawalnya dari 1, tapi kemudian jadi banyak. Itu yang menjadikan begitu siapa? Dan bukan kita, Allah. Dengan banyaknya keluarga kita, banyak umat manusia yang hakikatnya satu keluarga, itu bukti bahwa itu adalah hadir Allah di sana. Bukan Tuhan selain Allah, karena Tuhan selain Allah tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang menjelaskan bahwa itu hasil dia, nggak ada. Ibaratnya bapak punya tanah, ini sertifikatnya, bener berarti nu bapak. Ai batur mengaku-ngaku, iya tanah abdi, mana sertifikatnya eueuh. Nah itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Akon-akon ngaku we Tuhan, mana sertifikatnya, mana wahyunya, mana kitabnya, nggak ada. Cuma kita yang punya kitab. Aya batur kitab Darmo Gandul Gatoloco atul eta lain kitab. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, an khalaqalakum, dia telah menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah kepada pasangan itu. Ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, dari diri kalian itu maksudnya dari Nabi Adam, diciptakan Siti Hawa. Ini awal penciptaan. Sama tadi juga, yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Kalau kita diciptakannya dari air sperma. Wa bada'a khalqal insani min tin, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Nanti di 2 surat berikutnya, di surat As-Sajdah. Makna yang kedua, yang dimaksud min anfusikum itu dari jenis kalian sendiri. Allah Maha Kuasa menjadikan umat manusia itu
satu jenis tapi dua. Coba bayangkan lamun dunia orang jika apatar nya hararejo sarariun naon deui planet si naon Marvel loba riweuh kawin yang itu kawinnya Wakanda ya ke usum Wakanda. Enggak, itu semua bohong. Kita satu jenis, yaitu sesama manusia. Tapi memang ada dua, sajodoh. Coba mun tilu, coba mun opat, wariweuh. Ya. Dan ini nanti di surat Yasin dijelaskan, bukan hanya dari manusia, dari pohon, wa mimma la ya'lamun, termasuk dari semua yang kalian tidak ketahui. Sekarang ketahuan, ini kayu semua, ini gelas. Kenapa gelas ini jadi gelas? Karena sajodoh. Coba hijikeun aja kayu da moal nyambung. Ibarat air dengan minyak, tah sajodoh. Tapi lamun cai jeung kopi tah sajodoh. Udur jeung seuneu sajodoh. Durukan. Itu pasangan-pasangan itu ada ya di dunia kimia. Matak tong salah masangkeun yang beladung. Ya. Jadi bom misalkan kudu pas masangkeun teh racikan teh. Salah masangkeun tuh jadi gagal ginjal akut ya, kerame gara-gara salah masangkeun. Jadi semuanya berpasangan. Kalau tidak berpasangan jadinya rusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Secara khusus ini kita rasakan. Sok bapak-bapak bayangkeun lamun bapak-bapak eueuh kaum awewe da moal sakinah hirup teh. Karasa ku bapak baheula keur bujangan jeung ayeuna sudah menikah beda. Ada tenang. Mun keur bujangan mah gelisah we da teu puguh. Termasuk punten bapak-bapak anu single nya sok da gelisah. Ieu mah cek Allah dan cek abdi untu cenah tong nyanyawanan cek Allah mah masalah. Mata kayang kawin deui. Ngancan payu. Jadi lamun ningali bapak-bapak, ibu-ibu sendiri terus sayang kawin deui eta teh memang fitrah ti Allah na gitu. Tong sok loba protes ya. Ada beberapa orang tua Ustaz hendak doana ngarah pun anak ngijinan gerwan budak tong sok ngalang-halang kolot teu meunang teh geus fitrahna yang kawin deui mah hayang sakinah da asa teu puguh we hirup sorangan ya teu aya nya teh sakinah teu aya batur curhatnya nomor hatikeun. Manusia itu butuh diperhatikan, butuh dilayani, butuh dicintai. Tah bayangkeun kalau Allah menjadikan bapak-bapak teh lalaki kabeh, tah ibu-ibu kabeh siga Wonder Woman, wah tipu. Waduh lungkul. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, lalu dia menjadikan di antara kalian cinta dan sayang. Bisa duanana, bisa salah sahijina. Tinu nyaah jadi cinta, tinu cinta jadi sayang. Ini mah sudah kita rasakan semualah. Sageuleuh-geuleuhna bapa ka ibu nya urang ka istri anger we. Da aya mawaddah warahmah. Siga keheul ka budak aya wae tapi da nyaah. Nah itu yang menciptakan rasa itu saha? Da lain urang, Allah. Yang itu tidak dimiliki oleh makhluk lain, ya, oleh malaikat, jin walau alam, ya. Hanya kita yang memiliki. Binatang gak punya rasa itu. Binatang mah hanya seks, we. Matak lamun jelema ngan ukur esek-esek hirupna lain mudag sakinah mawaddah warahmah satok nu kitu teh ulai kakal an'a. Oh tinggal ucingnya ngareuneuhan nu mana wae di mana wae cul. Teu paduli ucing nu kitu mah sato nu kitu. Enggak ada rasa cinta. Bahkan ka anakna oge kadang ya galak.
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal tersebut benar-benar jadi ayat bagi kaum yang berfikir. Kita kan diperintah berfikir. Berfikir apa? Merenungkan apa? Nah ini. Di dalam kehidupan rumah tangga itu senantiasa ada zikir. Kita orientasi hidup rumah tangga ada geus korban YouTube, esek-esek, hiburannya duniawi, eta we eueuh zikirna. Kalau istri Nabi oleh Allah ditegur nanti di surat Al-Ahzab 3 surat sesudah ini, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingat-ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Itu kan istri Nabi. Dari ayat-ayat Allah, dari hikmah ilmu sunnah. Jadi di rumah itu penuh dengan ayat-ayat Allah, penuh dengan hikmah, dengan ilmu. Tah eta nu pinter mah kitu. Jadi rumah tangga teh jadi ayat-ayat Allah, jadi bahan dzikir lain ngungkul senang-senang. Termasuk dalam membina rumah tangga nanti mun aya teu panuju teh sing inget baheula teh istri urang tah nu mere nu ngajadikeun urang taskunu mawaddah warahmah nya ulah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Anu biasana kitu mah ibu-ibu matak cek Nabi nu loba kana neraka teh ibu-ibu teh kaop nyeri hate ku bapa geus sia mah kahadeana gitu kupur ka salaki. Mun bapak-bapak jika kitu berarti bapak bencong LGBT, kurang dzikirna, kurang tafakurna. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Ini mendorong kita ya, khususnya umat Islam untuk meneliti alam semesta. Aya ilmuwan muslim Pak Thomas Jamaluddin ya, Pak Mujiraharto gawe teh kieu we. Lain eueuh gawe teh. Itu bagian dari siga ngaji, siga urang ngaji Quran. Tapi asal dari penelitian tentang penciptaan langit dan bumi itu nanti menghasilkan kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menyimpulkan bahwa ini semuanya nggak ada yang sia-sia. Naon si bentang teh loba-loba teuing jang naon? Gara-gara tenepi urang ilmuna. Kalau kita meneliti, merenungkan itu semuanya ada maknanya. Dan kemudian jadi tasbih subhanaka. Kemudian jadi ingat akhirat faqina adzabannar. Gitu maksud ayat-ayat Allah. Aiki warima barudak diajar biologi, fisika, kimia, jadi beuki ateis, jadi beuki sekuler. Karena sudah dihilangkan ayat-ayatnya. Waqtilafu alsinatikum, beda-bedanya bahasa kalian, wa alwanikum, dan warna kulit kalian. Padahal asalnya hijinya ti Nabi Adam. Aya Eropa, aya Asia, aya India, aya Negro, macam-macam, bahasanya beda-beda. Rumpunnya Melayu, kadieu jadi Betawi, kaditu jadi Batak, kaditu jadi Ambon, kadieu jadi Kalimantan, sama rumpunnya Betawi, kadieu jadi Jawa, kadieu jadi Sunda. Siapa itu yang menciptakan bahasa sok? Saya jurusan bahasa. Saya mata kuliah linguistik itu 4 SKS. Naliti bahasa, saha nu nyiptakeun bahasa? Kenapa bahasa beda-beda? Moal anu ngaku. Sugan cek Jokowi teh saya menciptakan bahasa Jawa eueuh moal. Kita baca di surat Ar-Rahman, Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan bahasa.
Kenapa ini bahasa Arab, ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris, ini bahasa Roma, Italia, Jerman, Prancis, beda-beda. Allah yang mengajar. Aku beda-beda bahasa teh. Jadi bukti kekuasaan Allah. Pinter Allah tuh. Urang mah diajar bahasa Arab begini susah. Diajar bahasa Inggris meni hese. Gusti Allah mah semua bahasa dia bisa. Termasuk warna kulit, ya. Ada berbagai ras. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya dalam hal tersebut benar-benar jadi ayat bagi orang-orang yang berilmu. Jadi ayat-ayat Allah itu harus membuat kita merenung, kemudian berilmu. Lamun orang saya Sunda, Bapak Jawa, itu Batak, ieu Minang. Melihat fakta itu biasa-biasa. Enggak ada sentuhan batin kan hate. Subhanallah, Fasubhana Rabbis samawati wal ard wa asiya wa inatudzirun. Enggak ada kecap subhanallah, terucap subhanallah berarti kurang zikirna, ya. Belum kita menjadi al-alimin, belum menjadi yatafakkarun, belum menjadikan itu sebagai ayat. Bapak punya menantu orang Minang misalkan, icu jadi bahasa Minang, ya. Atau ya orang Jawa pindah ke Medan jadi bahasana bahasa Medan teu bahasa Jawa. Atau orang Jawa pindah ke Bandung jadi bahasa Sunda. Jangan sepersib deui. Jadi beda cenah bapana resep Semarang ieu manakna resep Persib. Nah, perbedaan itu jadi bahan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Itu Allah yang membuat begitu, da lain urang. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan di antara ayat-ayatnya kalian tidur malam dan siang. Sok coba lamun teu tidur. Capek maot manusia, ya. Dan tidur itu jadi nikmat kan? Saha nu teresep tidur. Jadi Allah memberikan nikmat lewat tidur, bukan hanya tidur malam, termasuk tidur siang. Ini yang disebut qailulah. Jadi tidur siang itu bagian dari fitrah. Imun bapak boga pagawe nunutan ti barang antep. Asal tong kaleuweuhi we. Tidur siang itu qailulah, itu sebentar. Bahkan merebahkan tubuh pun itu bagian dari qailulah, baik dari tidur siang. Di Google gitu sekarang di Alibaba. Jadi di jam 1 sampai jam 2 teh sarare. Ya, istirahat siang itu udah makan tidur. Berapa nanya sholat? Geus sholat bari sare gitu kan. Nah, nanti jam 2 bangun lagi kerja lagi. Itu produktivitas. Ya. Nah, fitrah itu siapa yang membuat fitrah itu? Allah. Dalain urang. Wabtighaukum min fadlih, dan kalian mencari karunia Allah di waktu siang. Bahkan yang nama jeung peuting. Tapi tetep sa kuat-kuatna tukang dagang ti peuting nunutan. Ti beurang ngeurebeunta. Misalkannya Mang Agung dagang ti peuting anggar dalam perema. Ya, sare itu fitrah nggak bisa dirubah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya dalam hal tersebut betul-betul jadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengar. Wa min ayatihi, di antara ayat kekuasaan Allah, yurikum, memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat, khaufan, yang menakutkan, wa tama'an, atau yang dirindukan. Mun keur halodokan ngadegi dulu atoh tare hujan. Tapi lamun ayeuna dulu sieun banjir. Khaufan wa tama'an. Wa yunazzilu minas sama, dan menurunkan dari langit ma'an, air hujan.
Fayuhyi bil ard, lalu menghidupkan dengannya bumi ba'da mautiha, sesudah matinya. Ini enggak berlaku di daerah tada hujan saja, di kita juga sama. Kita enggak mungkin bisa minum air tanah kalau curah hujannya enggak cukup. Sok air tanah malah di padang pasir. Hese. Kayak di kota kan semakin dalam karena curah hujannya kurang, geus katahan ku beton. Maka ada program sumur resapan agar air masuk ke dalam tanah. Tapi Allah, bayangkan kalau Allah tidak menurunkan hujan, itu bisa diatur ku manusia hujan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, sesungguhnya dalam hal tersebut jadi ayat bagi kaum yang berakal. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat kehebatan Allah, antaku mas-sama, tegak langit teruntuh, wal ardu, dan bumi, padahal nggak ada tiang. Urang mah ieu ngabangun, wah tiang narongkah. Allah mengabangun langit, awan teu make tiang. Bi amri, semuanya dengan perintah Allah. Summa idza da'akum da'watan, kemudian jika dia memanggil kalian satu panggilan minal ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, tiba-tiba kalian semuanya keluar. Maksudnya nanti hari kebangkitan. Dah mati, korowokeun sakali, ya, semuanya bangkit. Yauma yunfakhu fis-sur, fa idzahum qiyamun yanzurun. Kesimpulannya, walahu, milik Allah, man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Ini Sunda, ini Jawa. Ti Allah dari menangkah yang urang. Saya pesan kalau jadi orang Sunda henteu, hayang menjadi orang Arab tatangga Masjidil Haram, ngarah umroh ngal poe. Teu bisa pesan. Semuanya ini milik Allah. Ya. Aktivitas kita, semua kehidupan kita ini Allah yang memiliki hak asasi Allah dan hak asasi orang. Kullullahu qanitun, semuanya kepadanya tunduk. Jadi orang kudu tunduk ke Allah, lain Allah kudu kumaha urang. Orang liberal itu dibalik, Allah harus nurut manusia, padahal harusnya manusia nurut ke Allah. Memang siapa pemilik teh? Kenapa syariat kudu kumaha urang nu kudu kumaha syariat. Kitu lamun jalan tafakurna, jalan mikirna. Wa huwal ladzi yabda'ul khalq, dan dialah yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian mengulanginya lagi. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah baginya. Jadi kesangsian orang jahiliyah, masa yang sudah mati hidup lagi, dibantah kalau di dia ngadua kalian melalui babari tibatan ngahiji. Walahul mathalul a'la, dan hanya miliknya semua sifat-sifat yang tinggi. Fis samawati wal ard, baik di langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha gagah dan maha bijaksana. Sekali lagi, kita jangan melewatkan semua aktivitas, semua kejadian di alam semesta yang kita alami tanpa tasbih, tanpa tahmid. Nuduhkeun berarti orang bodoh. Kita harus pintar, kita harus berakal, harus tafakur. Cirina di setiap kejadian gak lepas dari tasbih, minimal di 4 waktu, pagi, siang, sore, malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.